Nadia dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Seperti biasa, saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, langsung saja. Saya ingin kembali sharing dengan teman-teman mengenai 3 hal kunci kesuksesan yang harus kita ketahui. Dan saya berdoa dan berharap teman-teman yang mendengarkan video ini sama-sama terinspirasi dan kita barengan sukses gitu. Jadi untuk kali ini yang ingin saya sampaikan yang pertama ya, knowledge. Ini kunci sukses yang pertama berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan apapun pemahaman kita di bangku sekolah, di akademik, dan semua hal yang kita ketahui gitu. Jadi kunci kesuksesan yang pertama ini hanya mempengaruhi kita untuk sukses hanya 20%. Sisanya itu ada EQ dan SQ, dimana knowledge itu IQ ya. IQ itu hanya berperan penting 20% mengenai kesuksesan kita. Jadi sisanya adalah emotional quotient dan yang ketiga ada spiritual quotient. Jadi teman-teman harus memaksimalkan 3 hal ini. Tapi knowledge itu penting nggak sih? Tentunya penting gitu. Tapi tidak 100% penting. Makanya banyak orang yang udah tamat sekolah nih atau udah pintar banget di akademik misalnya, tapi masih kalang kabut di dunia kerja misalnya, masih nggak paham gitu, masih meraba-raba atau nggak tahu jalan suksesnya itu di mana. Jadi selanjutnya ada yang emosionalnya baik, spiritual quotientnya baik gitu, tapi IQ-nya kurang, tapi dia bisa sukses gitu. Katakanlah dia nggak sekolah misalnya, tapi dia bisa sukses. Ya karena dia memaksimalkan yang 2 hal tersebut. Next, kunci kesuksesan yang saya ketahui yang nomor 2 adalah yang berkaitan dengan skill ya. Kita tahu jika kita hanya paham sesuatu tapi kita tidak mahir di bidang itu atau alias kita nggak punya skill, itu nggak akan membuat kita kemana-mana. Skill menentukan kesuksesan karena skill ini kita akan jadi orang yang terampil gitu. Kita paham skill kita itu di mana. Jadi kita tahu passion kita apa, kita tahu di mana potensi kita, di mana kita harus bertumbuh. Karena skill, jika kita nggak tahu skill kita apa, semua hal yang kita lakukan itu akan jadi apa ya, kayak kita robot gitu. Hati kita nggak berada di sana. Jadi apapun yang kita lakukan ya akan biasa saja, nggak akan sampai di titik berhasil. Oke, jadi gimana sih agar kita tuh tahu skill kita di mana? Ya, yang saya lakuin itu adalah banyak mencoba. Kita harus banyak mencoba, misalnya harus banyak membaca, harus banyak wawasan gitu ya, agar kita tahu skill kita itu berada di mana. Ada orang yang punya skill misalnya melukis, tapi karena dia tidak pernah mengasah bakatnya tersebut, dia nggak tahu bahwa dia tuh terampil di sana gitu. Dan ada orang yang skillnya itu misalnya berdagang atau berniaga, yang justru di kantor dia akan terlihat seperti orang goblok gitu, nggak tahu mau ngerjain apa, karena mungkin dia nggak terampil di sana. Dan saya ingin mengajak teman-teman menggali potensinya dan cari tahu deh apa bakat kita, apa passion kita. Karena rasanya itu mustahil ya jika kita diciptakan sebagai manusia ini oleh Sang Pencipta itu nggak ada skill, nggak ada bakat, nggak ada talent atau apapun sama sekali. Minimal teman-teman harus tahu nih kesukaan kita itu apa gitu. Jika sudah tahu sukanya kita apa, kita harus totalitas di sana. Dan kita all out gitu, harus berani bakal kapal sendiri gitu. Jangan nyaman berada di zona nyaman. Kita harus cari tahu kita itu siapa gitu. Dan jika kita tahu skill kita apa, kita kembangkan. Kita kembangkan ya dengan rajin mencoba tadi, rajin berlatih tadi. Contohnya seperti penulis misalnya, dia akan terampil jika dia sering membaca dan menulis. Dan penyanyi misalnya, dia akan terampil jika dia selalu melatih vokalnya untuk bernyanyi. Dan jika teman-teman sudah tahu nih knowledge-nya seberapa gitu ya, harus kita tingkatkan lagi. Pengetahuan itu harus kita tingkatkan agar kita tidak terlihat newbie dalam hal kita nggak banyak tahu gitu. Jadi terlihat kita awam banget di suatu tempat misalnya, karena kita emang pemahaman itu kurang atau wawasan kita tuh sedikit. Dan skill itu sangat menentukan sekali kesuksesan seseorang ya. Karena dengan skill artinya kita mempunyai nilai jual untuk kita tawarkan kepada orang lain. Dan next, ada yang ketiga nih, kunci kesuksesan yang sering diabaikan orang. Itu adalah attitude, karakter, dan sikap. Dimana tidak semua orang bisa gitu ya menggali
ilmu ini. Karena apa? Karena mereka menganggap hal itu tidak penting. Bahkan saya bisa mengatakan ini kepada teman-teman milenial, seharusnya yang diajarkan orang tua kepada anak itu bukan ilmu. Yang pertama kali adalah adab, attitude. Jika orang sudah mempunyai kendali, punya kontrol yang tepat gitu, jadi dia suksesnya itu benar-benar sukses. Kebanyakan orang pintar, orang jenius, orang yang kita anggap berkedudukan, dia semena-mena kan, atau korupsi misalnya, atau dia orang yang nggak baik gitu. Ya karena ini dia tidak mempunyai nilai attitude tadi. Jadi ini berkaitan dengan EQ yang saya bahas di pertama tadi, emotional quotient dan spiritual quotient. Jadi dua hal ini 80% yang menentukan kesuksesan seseorang. Jadi jika seseorang itu punya attitude yang baik, karakter yang benar terhadap dirinya, ya saya bisa katakan itu adalah modal terbesar seseorang untuk bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Dan saya selalu mempertahankan hal ini gitu. Jadi apapun yang terjadi terhadap diri kita harus punya prinsip yang jelas. Apa aja, misalnya kita mempertahankan kejujuran, kita mempertahankan amanah orang, kita mempertahankan kepercayaan orang lain. Ya itu kan yang membuat seseorang itu terangkat gitu. Katakanlah misalnya dia security di sebuah perusahaan, dia bisa tiba-tiba mendadak jadi manajer karena dia dipercaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia sekolahnya tinggi, berijazah misalnya. Banyak sekali hal itu terjadi. Karena apa? Karena di Indonesia ini sangat krisis moral, sangat krisis attitude, dan krisis nilai-nilai kepribadian atau diri yang ada terhadap seseorang. Jadi seseorang yang mempunyai nilai attitude dan karakter yang baik tadi akan terangkat dengan sendirinya. Jadi itu yang menentukan dia itu berhasil gitu. Jadi banyak orang yang mungkin udah sekolah jauh-jauh ke luar negeri, punya pendidikan dan gelar ijazah yang sangat memadai, tapi apa? Banyak di antara mereka yang terjebak dalam kehidupan yang drugs misalnya, narkoba, atau kehidupan yang negatif gitu. Jadi intinya saya ingin menyampaikan ini kepada teman milenial, semoga teman-teman terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga kita sama-sama belajar memperbaiki diri dan kita memperbanyak wawasan, kita memperdalam skill kita di mana, dan next selanjutnya kita bisa mempunyai kepribadian yang baik untuk menjadi bekal sukses kita nantinya. Oke, see you next time. Sekian dari saya, Via. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.